Influencer adalah orang yang memiliki pengaruh ahli atau pengaruh sosial di bidangnya. Dengan hal ini kami meyakini bahwasanya pemilihan influencer sebagai pensosialisasian kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang sangat benar, dikarenakan influencer adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat sekitar, sehingga hal ini yang membuat kami percaya bahwasanya dengan penggunaan influencer akan memberikan sosialisasi yang menyebar kepada setiap masyarakat tanpa pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, tim proposisi yang saya hargai, serta tim oposisi yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dita Purwanti selaku pembicara dari tim oposisi. Sebelum saya memasuki argumen saya, izinkan saya memberikan beberapa buah sanggahan terkait apa yang disampaikan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah menyampaikan bahwa penggunaan influencer tidak akan mencapai substansi atau pemahaman yang seharusnya dikarenakan kurangnya pemahaman dari influencer tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwasanya influencer adalah orang-orang yang memiliki pengaruh ahli atau pengaruh sosial di bidangnya, sehingga kami yakin bahwasanya pemerintah tidak akan memilih influencer yang serba asal-asalan atau pemilihan influencer yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Tentu pemerintah sudah melewati tahap-tahapan dan melewati banyak sekali pengamatan terhadap influencer tersebut, sehingga kami yakin bahwasanya dengan ada penggunaan influencer akan mencapai pemahaman yang seharusnya disampaikan pemerintah dan mencapai exposure yang kami inginkan, yaitu di mana penyebaran sosialisasi itu terjadi secara merata. Lalu yang kedua, penggunaan influencer bersifat objektif karena tidak mengetahui kebijakan tersebut. Kami menyayangkan bahwasanya pemerintah menyebutkan bahwa menggunakan para ahli akan memberikan dampak yang positif. Namun, tim pemerintah tidak menjelaskan bagaimana para ahli tersebut dapat menjalankan atau dapat mensosialisasikan secara merata atau secara lebih baik dan secara pemahaman yang bagus kepada masyarakat. Karena perlu diketahui bahwasanya ketika kebijakan dilakukan oleh orang-orang yang ahli, belum tentu hal tersebut tersebar secara merata ke semua masyarakat. Kita dapat melihat banyak sekali kejadian saat ini, atau banyak sekali kejadian yang terjadi saat ini. Contohnya, setiap sekolah pasti ada yang namanya sosialisasi narkoba yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan oleh pemerintah. Namun, nyatanya sosialisasi tersebut hanya dilakukan atau hanya berlaku bagi orang-orang atau hanya orang-orang terpilih yang dapat mengikuti sosialisasi tersebut. Dan apakah yakin orang yang mengikuti sosialisasi tersebut dapat menyampaikan apa yang ia dapat dari orang ahli tersebut ke orang-orang sekitarnya? Sehingga hal inilah yang membuat kami yakin bahwasanya dengan adanya influencer sebagai penyebar sosialisasi ini akan menjadi penyebaran merata, dan ketika orang mendapatkan pemahaman dari influencer ini atau mendapatkan follow up dari influencer ini, akan secara tidak langsung mereka akan menimbul rasa pemahaman secara pribadi dalam diri mereka, sehingga kami meyakini bahwasanya penggunaan influencer yang tidak bersifat objektif dan dikarenakan kurangnya pemahaman, sehingga kami, dan hal itu kami tentang, karena kami percaya bahwasanya influencer adalah orang-orang pilihan yang pasti sudah melewati tahapan-tahapan dari pemerintah itu sendiri, sehingga ia pasti memahami apa inti dari kebijakan tersebut. Lalu yang ketiga, tim proposisi menyebutkan bahwasanya pemberian atau sosialisasi yang dilakukan oleh influencer adalah bentuk lepasan tanggung jawab dari pemerintah, serta influencer bersifat objektif sehingga penyampaian atau sehingga akan timbul opini di masyarakat. Perlu diketahui bahwasanya opini akan selalu ada walaupun penyampaian ataupun sosialisasi tersebut disampaikan oleh orang-orang ahli sekalipun. Karena contohnya dalam vaksin tersebut, yang penyampaian seharusnya yang menyampaikan sosialisasi tersebut adalah dokter, yaitu dokter Tirta. Namun nyatanya ketika kita menggunakan dokter Tirta, kita tidak dapat menghilangkan atau tidak dapat mengurangi opini yang timbul di masyarakat. Sehingga kami merasa dengan penggunaan influencer tidak menciptakan adanya opini di masyarakat. Lalu ia menyatakan bahwasanya
menggunakan influencer adalah sebagai pelepasan tanggung jawab. Perlu diketahui, sosialisasi pemerintah pasti yang menciptakan pemerintah, yang membuat pemerintah, yang menyusun strategi adalah pemerintah. Sehingga kami percaya penggunaan influencer adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk bagaimana cara penyebaran yang merata, atau bagaimana cara agar informasi yang ingin dicapai, agar informasi yang dicapai itu tetap merata, karena ia merasa sosialisasi ini penting dan perlu perlu didengarkan oleh semua orang. Dan kami memberikan sebuah mekanisme, yaitu memilih influencer yang betul-betul ahli dan betul-betul mampu, sehingga ia dapat menyampaikan informasi yang seharusnya disampaikan, dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada influencer tersebut, sehingga influencer tersebut memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Lalu masuk ke argumen saya yang pertama, yaitu penggunaan influencer untuk mencapai cakupan yang lebih luas. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa influencer adalah orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat, sehingga ketika informasi atau sosialisasi yang kita inginkan mencapai secara merata, penggunaan influencer adalah satu hal yang patut dilakukan, atau satu hal yang sangat baik digunakan, karena influencer adalah orang yang sangat berpengaruh dan orang yang memiliki cakupan besar terhadap masyarakat di sekitar. Dan kami meyakini bahwasanya dengan menggunakan influencer akan mencapai goals kami, yaitu mencapai goals kami, yaitu terciptanya exposure dan pemahaman di lingkungan masyarakat. Sekian paparan dari saya, dan kami yakin bahwasanya penggunaan influencer akan memberikan sosialisasi yang lebih merata dan akan memberikan pemerataan dalam sosialisasi. Sekian, terima kasih.